Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari saya tidak mau memperkenalkan diri siapa saya. Yang jelas saya mau menceritakan pengalaman sedikit kisah dan pengalaman dari saya dan sedikit kebodohan dari saya ya. Saya mau menceritakan sebelum saya bercerita, saya mau mm, saya mau berpesan buat mbak-mbaknya yang berada di manapun, yang perantau lah ya, terutama yang perantau. Jangan pernah percaya sama laki-laki yang 100% belum kita ketahui identitasnya dan belum pernah kita ketemu. Jangan 100% kita tuh harus percaya, ya kan? Jadi saya mau sedikit menceritakan pengalaman dari saya dan kisah saya dan kebodohan saya. Terserah mbak-mbaknya mau mengasih komentar yang pedes lah, yang gimana dan mau ngebully saya terserah. Ya, ini saya hanya ingin sedikit bercerita saja agar tidak ada korban-korban selanjutnya ya. Jadi saya mau menceritakan. Saya tuh kenal dengan seseorang eh, yang mengatasnamakan dia tuh bekerja di pelayaran. Katakanlah dia tuh di offshore gitu kan ya. Dan kasus-kasus ini banyak yang marak terjadi dan korbannya itu kebanyakan para TKW-TKW. Eh, jadi gini, awal kita kenal itu di aplikasi mencari jodoh ya. Dan saya dia dia tuh nge-say hi gitu kan. Dan saya lihat itu dia tuh hanyalah gambar gitu. Terus dia meminta nomor saya kasih. Setelah itu dia WA saya gitu. Dan saya mikirnya apa sih ini gitu. Awalnya sih saya mikirnya kayak gitu. Ini apa sih? Ini hanyalah apa ya, penipuan gitu. Karena dia tuh benar-benar ganteng banget gitu. Dan itu pun saya pernah mencoba untuk ber apa? Untuk menatap muka dia. Saya telepon pakai video call kan. Nyambung gitu. Dia mengangkat teleponnya. Dan itu beneran gambar apa? Beneran dia gitu. Tapi suaranya tuh putus-putus dan mati gitu. Tanpa saya sadari itu hanyalah penipuan gitu. Tapi dia bilangnya gini, dia itu bekerja di situ tuh nggak bisa sewaktu-waktu itu menyalakan kamera, terus memakai video call. Kalau dia mau bervideo call itu harus ada kode, kode akses gitu kan ya. Nah, awalnya sih saya nggak percaya kalau itu dia, tapi setelah saya telepon itu ternyata muka dia, terus saya percaya. Tapi bodohnya saya, kenapa saya percaya gitu? Kenapa nggak nggak apa ya? Nggak diteliti dulu gitu. Sedangkan sekarang untuk sekarang aja kan penipu tuh kan ibarat mau mau menipu kita kan dia kan pakai HP 2 gitu. Tapi kan tanpa saya berpikir kalau itu tuh memakai HP 2 gitu. Jadi HP-nya 2 dan HP yang buat video call itu dipakai kamera belakang dan dia itu menyalakan video foto orang yang dia pakai gitu kan ya. Nah, awalnya singkat saja ya. Awal kejadian itu masih bulan kemarin, pas tahun baru. Kita kenal itu eh, 1 bulan, terus 1 bulannya kita kita tuh menjalani hubungan gitu. Dan dia tuh pas banget masuk dalam kehidupan saya itu dia apa ya, bisa masuk gitu lah. Karena ya memang, kita ketahui kita sebagai wanita dan apalagi buat, yang tidak punya suami mungkin merasakan kesepian
dan dia tuh pinter banget, dia tuh masuk dalam kehidupan kita gitu, ngasih perhatian yang lebih lebih dan lebih gitu, selalu mengingatkan sholat gitu kan ya. Nah, pada akhirnya saya terpancing terpancing ke si penipu itu. Terus dia selalu mengatakan dia tuh pengen nikah sama saya. Dan ini marak terjadi, dan penipu ini marak mengatasnamakan offshore, dan dia selalu memakai foto-foto orang buat mencari mangsanya gitu kan ya. Jadi si penipu ini pinter banget. Dia mengasih perhatian lebih, dan dia selalu ada, dan dia itu eh, apa ya, selalu mengingatkan sholat gitu. Jadi buat mbaknya, kalau dengan orang yang kita kenal, baru baru kita kenal maksudnya, kita harus hati-hati. Kita harus tahu dulu siapa dia gitu. Kalau dia nggak mau diajak bervideo call, berarti itu udah penipuan gitu. Dan saya sendiri, apa yang terjadi pada diri saya, dia itu pengen nikah sama saya. Dia bilang dia tuh duda. Bapaknya dia orang Filipina, ibunya dia orang Jakarta, dan ibunya dia tuh sudah meninggal, dan bapaknya dia nggak jelas di mana itu. Dan dia berkata dia tuh bekerja tuh kontrak 5 tahun gitu kan, kontrak 5 tahun, dan dia selama bekerja itu udah dapat 3 tahun 6 bulan. Dia bilang dia udah nggak kuat bekerja di situ karena tekanannya yang nggak bisa sewaktu-waktu menyalain kamera. Dan saya tuh sebegitu bodohnya, saya tuh tertipu gitu. Saya tuh percaya saja kalau dia itu memang tidak bisa menyalakan kamera gitu. Dan apa? Dia selalu mengatakan ingin nikah sama saya, dan dia bilang dia itu sudah pernah menikah, tapi dia nggak ada anak. Dan dia mau menikah sama saya harus jadi jaminannya buat buat apa ya? Buat percutian. Jadi dia itu mau cuti itu harus ada jaminan. Jadi saya tuh dikatakan tuh calon istri dia. Saya dimintain KTP, saya dimintain nomor rekening gitu kan. Dan itu sebegitu singkatnya dan sebegitu bodohnya saya kasih gitu. KTP saya dan nomor rekening saya gitu kan. Dan bodohnya saya juga, saya kenalin sama orang tua saya, laki-laki itu kan. Dan dia tuh juga pinter ngomong sama sama ibu saya gitu. Seperti ini gitu. Dan ibu saya juga begitu senangnya gitu kan ya. Ternyata masih ada cowok yang ibaratnya tuh, dia kan bilangnya kan agamanya Kristen. Terus dia masuk ke agama Islam. Dia belajar ke agama Islam itu udah ada 5 tahun. Dan itu kan, ini kan bahas masalah percutian dulu ya. Dan itu saya harus, kalau percutian itu katanya tuh kalau cuti pernikahan, cuti kematian, itu harus biaya sendiri apa-apa gitu kan ya. Dan selama dia bekerja dia tidak memegang uang sama sekali, karena pihak perusahaan itu sudah mengasih fasilitas semua untuk semua para pekerjanya. Jadi uang itu didepositokan selama dia bekerja. Dia nggak memegang uang sama sekali ya. Pada pada akhirnya saya membantu dia. Dia bilang, dia katanya nggak punya siapa-siapa. Sedangkan ibu sudah mati, dia nggak ada kontak siapa-siapa karena setiap 3 bulan sekali itu ada peresetan data. Jadi kontak-kontak dia, saudara-saudara dia tuh udah apa? Udah udah lost kontak gitu kan. Apalagi katanya dari keluarga ibunya dia sudah nggak dianggap keluarga gara-gara dia itu berpindah agama gitu kan.
Nah, begitu bodohnya saya percaya, benar-benar saya tuh percaya dan saya sendiri pun benar-benar cinta gitu sama dia kan ya. Itu kebodohan saya. Jadi buat kalian-kalian mau berkomentar gimana kepada saya, terserah. Yang penting saya hanya ingin menceritakan pengalaman pengalaman hidup dari saya. Terus itu dia bilang katanya itu mau ke darat itu harus nyewa helikopter gitu. Senilai 12 juta. Nah, begitu bodohnya saya tuh eh mau gitu. Malah dia bilang, kalau dilebihin bisa nggak? Nanti buat apa? Karena di sana itu kita kan nggak tahu berapa harinya. Jadi nanti setelah nyampe darat itu kita makan cari sendiri. Begitu bodohnya, saya tuh mentransfer dia sebesar 15 juta. Udah saya transfer 15 juta. Dan kita transfer itu kan dibatasi kan ya. Nggak bisa transfer lebih dari 10. Nah, saya tuh ada pegang uang dolar gitu. Dan uang dolar itu uang jaga-jaga kalau eh, saya ada butuh apa-apa di sini kan ya. Tapi begitu bodohnya uang yang saya pegang dolar itu saya transfer ke dia. Jadi saya transfer lewat ATM BNI itu sebesar 10 juta dan saya transfer pakai uang sini itu sebesar 5 juta. Jadi totalnya itu 15 juta. Nah, sudah keesokan harinya dia tuh eh, bilang lagi, katanya masih ada masalah lagi. Katanya gini, masalahnya itu eh, dia harus membayarkan pajak selama dia bekerja. Dan dia selama bekerja itu dia tuh tidak membayarkan pajak dan itu harus dilunasi. Dan saya bilang kalau melunasi itu emang apa harus gitu? Apa enggak bisa ditunggu setelah gaji kamu tuh cair? Kata dia nggak bisa gitu. Dan itu pun ada pihak perusahaan yang menelpon saya dan meyakini bahwa itu tuh benar gitu loh. Dan itu memang ada orang yang menelpon saya buat eh, jadi atas nama bapak ini akan dipulangkan, akan diterbangkan dari Semakau ke Batam gitu kan. Jadi jam segini jam segini akan berangkat dan itu pun dia mengirimkan video posisi dia naik di apa di dalam heli kan. Nah, setelah itu dia bilang mau bayar 1 bulan pajak itu kan totalnya dia kan bekerja selama 3 tahun itu totalnya jadi 12 juta 600. Nah, dan begitu bodohnya saya usahakan saya 7 juta itu saya pinjam ke adik saya kasih 7 juta dan yang 5 juta tuh saya kirimkan saya kirimkan lewat ATM saya sendiri. Wah, sudah selesai. Katanya ada masalah lagi, katanya pencairan gaji itu nggak segampang itu. Itu ada atas nama KPK, itu ada atas nama pihak apa? Pihak bank dan itu ada pihak kepolisian gitu. Saya ditanya, apakah adik bisa datang ke sini? Lah, ya saya nggak bisa gitu. Kenapa? Jadi ini nggak bisa tanda tangan ini harus atas nama adik karena pengalian pencairan gaji itu ada di adik gitu. Ya, terus ini gimana? Saya bilang kayak gitu. Saya saya juga nggak sadar sama sekali kalau itu tuh penipuan. Benar-benar nggak sadar. Padahal ada satu dua teman saya sudah mengingatkan. Tapi namanya namanya gimana ya, Mbak ya? Kalau kita sudah cinta, kalau kita sudah ibarat kata itu kita sudah dibutakan sama cinta. Mau orang beribu-ribu ngomong ke kita, malah apa ya?
malah hanya yang terjadi malah kita tuh berdebat. Iya iya enggak? Karena apa? Kalau kita sudah masalah laki-laki, mau orang ngomong gini-gini, kita nggak bakalan percaya. Malah yang ada kita malah malah jadi bertengkar sama teman kita, iya kan? Nah, itu dia bilang lagi katanya, kalau adik nggak bisa datang sini, ya jalan satu-satunya harus nyewa notaris. Dan notaris itu harus uang lagi. Jadi aku nggak enak, kakak nggak enak selalu apa merepotin adik, masa adik lagi gitu. Terus saya tanya, kira-kira itu berapa buat pelunasan notarisnya? Katanya tergantung tergantung gaji. Dan gaji dia yang cari itu 2.800.000. Dan itu pun ada pihak perusahaan nelpon saya lagi dengan atas nama ibu ini, ya Bu, ini jadi bapak ini harus apa, katanya ibu kan, saya tahu posisi ibu di luar negeri, ibu nggak bisa datang, ibu ibu tahu nggak kalau andaikan ibu tidak bisa datang, kita bisa menyediakan notaris gitu. Dan untuk menyediakan notaris itu ibu harus apa? Ibu harus membayarkan notaris itu senilai 24.600.000. Karena apa, Bu? Itu uang yang dicairkan tidak sedikit, Ibu. Tidak tidak sebanding dengan apa yang Ibu kasih gitu. Apa yang Ibu bayarkan itu tidak sebanding, dia bilang kayak gitu kan. Dan saya begitu percayanya, saya tuh hampir pinjam uang di bank. Tapi alhamdulillahnya itu saya pinjam uang di bank di mana-mana itu tidak bisa. Karena satu, saya tidak mempunyai visa. Terus saya pinjam ke teman-teman saya buat minjem apa paspor, buat apa pinjam ke bank itu nggak ada yang minjemin gitu. Ya dari situ pun saya berpikir teman-teman saya itu jahat. Tapi alhamdulillah sebenarnya Tuhan itu masih mengasihani saya. Saya diselamatkan dari hutang. Pada akhirnya saya itu mentransfer lagi ke ATM saya gitu. Tapi saya pinjam ke teman saya karena kan nggak bisa kan satu hari itu cuma dibatasi 10 juta. Jadi aku terus pada akhirnya aku tuh dapat gaji gitu dari majikan saya. Dapat gaji dari majikan saya itu pun langsung gaji 5.000 tuh langsung saya serahkan ke dia. Terus yang ada di ATM juga saya serahkan ke dia. Jadi totalnya itu ya ada 25 lah. Jadi dari 15 juta, 12 juta, terus 25. Totalnya itu ada 40-an lah ya. Dan begitu percayanya sudah saya transfer, katanya tuh ada data-data perusahaan yang hilang, yang HP-nya itu harus diambil gitu. Jadi dampaknya tuh dari semua karyawan tuh HP-nya harus diserahkan di pihak perusahaan. Dan dia nggak ngabarin saya, dia bilang, adik hati-hati ya, jaga kesehatan, jangan mikirin kakak yang aneh-aneh. Terakhir itu tuh bilang kayak gitu. Dan itu pun aku nggak merasa itu penipuan. Yang aku pikirkan tuh hati aku sakit banget dikasih kabar seperti itu gitu. Setelah satu hari, 2 hari, saya nggak berpikir itu penipuan. Pada 3 harinya, saya tuh lihat di YouTube. Dan berita ini sangat-sangat ramai dibincangkan di YouTube yang mengatasnamakan offshore. Ya Tuhan, saya tuh hanya bilang, astagfirullahaladzim. Semoga berkah uang yang dari saya. Hasil keringat saya kerja 9 bulan. Hanya saya belum merasakan. Sudah dimakan sama si penipu. Ya, dari situ saya tuh sangat-sangat shock, saya sangat lemes. Dan apalagi saya tuh bekerja di sini tuh belum belum ada visa dan gimana ya?
imigrasi pun juga nggak tahu ngasih visa saya enggak juga nggak tahu. Saya harus pulang Indonesia enggak juga nggak tahu. Makanya saya hidup saya tuh terancam, sangat-sangat terancam. Saya sangat-sangat posisi saat itu saya sangat-sangat susah, uang sudah habis-habisan nggak ada. Dolar pun aku nggak megang sama sekali. Nah, pada akhirnya saya tuh lemes banget. Saya DM yang benar-benar kerja di offshore itu, saya saya DM ke dia, Mas tolong bales chatting saya. Saya mau sedikit bercerita bahwa saya sendiri juga sudah tertipu uang sebesar 40 juta. Dan dia bilang, astagfirullahaladzim mbak kok bisa gitu. Iya dia mengatasnamakan offshore. Dan si mas itu bilang, katanya itu memang udah banyak korban-korbannya. Dan dia pun juga gimana ya, sangat dirugikan maksudnya dari pihak perusahaan dia tuh sangat dirugikan gitu. Mengapa selalu mengatasnamakan pekerja pelayaran, pekerja offshore, minyak gitu. Dan dia tuh memakai foto-foto orang gitu kan. Ya, yang saya kena tipu ini kan dia memakai foto orang Filipina. Dan orang Filipina itu sudah menikah gitu. Dan dia nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Nah, dari situ saya bilang, saya sangat bodoh banget mas. Saya begitu bodohnya, saya kena tipu, saya mau mentransferkan uang gini gitu. Terus masnya itu bilang, katanya, ya memang bukan bodoh ya mbak ya. Karena dari sekian banyak kasus dari mengatasnamakan offshore ini, yang ketipu tuh malah banyak para dosen, anak kuliah itu banyak mbak. Dan sekarang yang lagi marak tuh malah para TKW gitu kan. Jadi sedikit dari sedikit itu memang ada sedikit eh, energi apa ya namanya hipnotis katanya. Jadi sekali kita kena, sekali kita ditelepon, udah kita tuh kena. Dan memang bener. Jadi percaya nggak percaya ya. Nah, jadi kalau mbak-mbaknya bilang saya tuh karena udah cinta mati gitu ya, udah bucin banget gitu. Tapi memang iya, tanpa disadari kok tiba-tiba saya tuh mau gitu. Tanpa berpikir sama sekali. Saya tuh tiba-tiba mau untuk mentransferkan uang itu. Dan setelah kejadian ini, saya tuh mengingat-ingat saya tuh seperti orang bodoh gitu ya. Sangat-sangat bodoh. Kenapa saya harus harus melakukan sejauh ini gitu. Padahal dibilangnya kenal aja baru satu bulan, terus satu bulannya tuh kita pacaran gitu kan. Ya jadi gini ya. Semua orang pernah mengalami kebodohan gitu kan. Jadi dari kebodohan itu gimana kita harus bangkit gitu kan. Satu, bukan orang lain yang bisa membangkitkan diri kita sendiri. Iya, di saat terjatuh itu yang ada tuh hanya diri kita sendiri gitu, bukan orang lain gitu. Jadi dari situ saya tuh ya Allah, yang ada tuh saya tuh malah apa ya? Saya pengen mati. Tapi saya berpikir lagi kalau saya mati, kalau saya mengakhiri hidup saya, apa hidup saya akan jauh lebih baik, apa akan lebih tenang gitu. Jadi ya Allah yang gimana ya, yang menguatkan saya itu saya tuh mendengarkan ceramah, saya mendengarkan kehidupan yang berinspirasi, terus saya mendengarkan orang-orang yang ketipu itu bagaimana dia menyikapi dengan orang yang telah menipu dia. Jadi saya tuh belajar, saya bisa kuat. Saya tuh belajar dari orang-orang yang sama kena tipu gitu. Gimana dia bangkit gitu. Jadi untuk video saya kali ini saya akhiri karena gimana ya? Saya sendiri juga berpikir saya tuh ingin mengunggahkan video ini menceritakan pengalaman saya. Dan saya sendiri juga nggak tahu apa komentar kalian, jadi setiap orang mempunyai keinginan berkomentar dan bermacam-macam orang akan berkomentar. Tapi terserah
kalian mau berkomentar saya tentang apa, mau dibilang bodoh, iya, is okay, nggak masalah. Saya memang bodoh, saya akui ya saya memang bodoh. Jadi untuk video saya ini mudah-mudahan jangan sampai mbak-mbaknya terjadi hal terburuk seperti saya gitu ya. Dan mudah-mudahan dari video ini saya berbagi pengalaman dari saya, mudah-mudahan sedikitnya ada manfaat buat mbak-mbaknya. Jadi lebih baik kalau kita tuh kenal laki-laki, lebih baik kita tuh berhati-hati dulu, dilihat dulu latar belakangnya, dan laki-laki tuh kalau udah bilang mengatakan pinjem uang itu udah, itu bukan laki-laki gitu. Kalau laki-laki emang serius, memang beneran sama kamu, kamu tuh nggak usah ngemis-ngemis, kamu tuh nggak usah ngeluarin uang. Jadi kalau emang laki-laki gentleman itu nggak akan mau tahu urusan keuangan kamu. Tapi kalau laki-laki itu hanyalah ingin memanfaatkan kita, kalau dia sudah menanyakan gaji kamu berapa, terus tabungan di kamu berapa, itu patut dicurigai ya teman-teman. Oke, dari sekian banyak saya bercerita, saya berterima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.